kita akan masuk ke pembayaran. Menunya ada di administrasi, lalu kasir dan penjualan. Pada bagian ini, Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana proses pembayaran dan pengobatan pasien itu sendiri, termasuk rincian obat, layanannya, pemberian harga diskon, dan total biaya yang harus dibayarkan oleh si pasiennya. Oke, baik. Selanjutnya, ketika sudah dicek oleh dokternya, biasanya dari pasiennya itu disuruh untuk keluar dan menunggu di depan apotik ataupun kasir untuk melakukan proses pembayaran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk proses pembayarannya sendiri seperti apa dan di menu apa? Untuk hal tersebut, kita masuk ke menu administrasi, terus kita pilih kasir dan penjualan. Nah, nanti kita bisa melihat ya data-data mana saja pasien yang perlu untuk diproses, baik itu yang harus dibayarkan tagihannya ataupun pasien yang sudah lunas tagihannya. Katakanlah nama lengkap ini kita perlu untuk dibayarkan ya. Tadi kan sudah dilakukan pengecekan, kita klik aja di sini. Lalu nanti di sini kita akan melihat informasi tagihannya. Untuk yang daftar lewat Primaku, kita bisa melihat pembayaran yang dilakukan di Primaku terindikasi atau terinformasi di menu ini, sudah dibayar di Primaku. Kita bisa melihat nih tindakan apa saja yang dipilihnya, sudah dibayar atau sudah dilunasi sama dari pasiennya secara langsung di 250.000 ya. Nggak, total tagihannya sama, maka nanti tidak perlu untuk membayarkan kembali. Seperti itu. Itu yang daftar lewat Primaku. Lalu misalnya pasiennya ingin beli obat sekalian gitu ya. Karena ada stok obat yang diperlukan untuk pengobatannya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan tuh stoknya di menu pembelian pasien di farmasi sini. Kita klik pembelian, lalu nanti kita pilih nih stok apa atau obat mana yang mau ditambahkan, misalnya begitu. Misalnya di sini saya mau tambahkan amoxicillin, kita tambahkan ke invoice, nanti muncullah informasi tagihannya 20.000 untuk pembelian ini saja. Untuk booking vaksinnya itu sudah dibayarkan lewat Primaku, jadi lebih mudah ya untuk pencatatannya. Karena data ini sudah dibayarkan lewat Primaku kalau dia daftar lewat Primaku, seperti itu. Lalu kita klik, di sini kita klik proses pembayarannya. Ketika kita klik proses pembayaran, di sini kita akan memilih beberapa proses pembayaran yang diperlukan. Ada tunai, transfer bank BRI, BNI, dan sebagainya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa metode pembayaran ini tidak langsung terhubung ke rekening Bapak Ibu, sehingga perlu divalidasi ulang ya. Katakanlah ini pasiennya ingin membayarkan secara tunai sebesar 20.000-nya. Ya udah kita pilih tunai saja. Lalu kita klik lanjutkan Bapak Ibu dan kita klik proses sekarang. Nah, nanti sudah dapat terlihat nota ataupun invoice yang dapat diberikan ke pasiennya. Dan detail transaksinya juga sudah jelas Bapak Ibu ya. Biaya farmasi apa yang dibelinya, lalu layanan apa yang dipakainya atau yang dibookingnya, dan data mana saja yang sudah dibayarkan lewat aplikasi Primaku. Seperti itu. Nanti untuk invoice ini bisa kita download lewat PDF, lalu kita bisa cetak lewat printer Bapak Ibu ya. Di sini bisa dicetak dan bisa dilihat nih jika memang diperlukan secara hardcopy atau fisik. Lalu kita juga bisa untuk melakukan proses pengiriman lewat email. Jadi nanti dari email yang ada di pasiennya itu akan kita kirimkan data-data terkait invoice-nya atau data yang sudah dibayarkannya. Seperti itu. Dan ya, sudah selesai Bapak Ibu. Seperti itu untuk proses dari pendaftaran pasien hingga penambahan booking layanan serta proses bagaimana membayarkan lewat aplikasi PrimaCare. Setelah proses pembayaran selesai, tahap terakhir adalah nantinya Bapak Ibu dapat melihat laporan yang tersedia di aplikasi PrimaCare. Laporan tersebut dapat diakses pada menu laporan, lalu nanti kita akan melihat data-data apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu.